Baik, langsung saja saya jelaskan terkait dengan back dulu terkait dengan akuntansi kas ya. Kas itu apa sih? Ada yang masih ingat kas itu apa? Kas merupakan akun perusahaan gitu ya, akun dari yang dimiliki perusahaan yang paling liquid gitu ya biasanya kita mengenalnya. Namun untuk lebih jelasnya, kas adalah alat pembayaran yang siap pakai dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Jadi yang namanya saja siap pakai gitu ya. Jadi liquid kapan saja perusahaan butuh uang berarti kas itu harus tersedia. Jadi harus ada dan siap digunakan oleh perusahaan. Nah, bentuknya apa saja? Ada macam-macam. Ada bentuknya uang tunai ya. Yang pasti yang siap pakai adalah yang uang tunai ini gitu ya. Bentuknya apa saja? Ada kertas, ada logam. Kemudian ada yang namanya wesel atau surat perintah bayar atau disebut juga money order. Nah, kalau ini masih butuh waktu untuk pencairannya. Kemudian cek tunai dari pelanggan. Nah, ini juga masih dibutuhkan waktu untuk pencairannya, kemudian giro atas nama perusahaan yang bebas dipergunakan. Kemudian yang terakhir adalah traveler's check. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pasti untuk yang pertama saja, yang perusahaan harus memiliki karena apa? Yang harus ada dan siap pakai. Yang lain, yang dari poin kedua sampai poin ke 5, perusahaan mungkin tidak semuanya mempunyai. Cuman kalau memang perusahaannya sudah go public gitu ya, memang sudah perusahaan besar, biasanya sudah memiliki semua bentuk kas yang ada di sini. Nah, kemudian lanjut ke pengendalian internal atas penerimaan kas. Jadi, kas itu kan ada yang aliran kas masuk dan juga ada aliran kas keluar. Nah, kita membahas dulu pengendalian internalnya dari sisi penerimaan kasnya. Yang pertama adalah perusahaan harus memilih karyawan yang memiliki integritas tinggi dan moralitas tinggi. Nah, untuk pengendalian internal kas atas dasar penerimaan kas, perusahaan harus benar-benar memilih karyawan yang tepat gitu ya. Yang tepatnya seperti apa? Yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. Karena apa? Rawan sekali uang kas ini diselewengkan. Namanya juga uang ya. Siapa sih yang tidak tertarik dengan uang gitu ya. Maka dari itu pemilihan karyawan yang tepat sangat diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan pengendalian internal atas penerimaan kas. Kemudian menerapkan bahwa setiap penerima kas harus didukung oleh dokumen yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan harus dicatat dan diterima seutuhnya. Jadi bagian yang menerima kas gitu ya, harus memiliki dokumen-dokumen yang mendukung atas transaksi tersebut. Dan transaksinya dicatat dengan rapih. Itu kenapa kita diajarkan pencatatan jurnal. Yang pertama apa? Jurnal umum. Kemudian kemana? Diposting ke buku besar. Kemudian ada jurnal penyesuaian, sampai dengan pembuatan neraca, laba rugi, dan sebagainya. Kenapa? Semua harus dicatat dengan rapih dan harus ada dokumen yang membuktikan adanya transaksi tersebut. Nah, itu merupakan pengendalian internal yang juga harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penerimaan kas. Kemudian yang ketiga, menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian akuntansi dan bagian keuangan fisik dalam transaksi penerimaan kas. Nah, ini juga harus dipisah ya orangnya. Supaya apa? Supaya lebih mengurangi tingkat penyelewengan gitu ya, tingkat kemungkinan adanya penyelewengan di antara bagian akuntan dan bagian finance gitu ya. Di perusahaan kan pasti ada bagian akuntan sendiri, ada bagian finance sendiri. Yang mungkin teman-teman orang tuanya ada yang bekerja di perusahaan besar pasti tahu bahwa di perusahaan besar itu pihak atau bagian akuntansi dan bagian keuangan itu pasti berbeda. Supaya apa? Bagian akuntansi itu kan fokusnya untuk mencatat ya, melakukan pencatatan yang rapih. Kemudian semua transaksi itu harus jelas dari mana dapatnya, kemudian kemana saja pos-posnya, itu harus jelas di bagian akuntansi. Kalau bagian keuangan, nanti mengeluarkan uang untuk apa, gitu ya. Nanti juga ada di pengendalian untuk kas keluarnya.
Jadi di bagian keuangan selain itu juga menerima dari bukti-bukti transaksinya. Jadi di sini dituliskan bukti fisik gitu ya. Karena apa? Harus ada dokumen-dokumen yang diterimakan terkait dengan transaksi-transaksi yang sudah dicatat. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan pemeriksaan internal terhadap penerimaan kas dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, ini ada hubungannya dengan audit. Nah, audit itu selalu dilakukan oleh perusahaan ya, baik internal maupun eksternal. Kalau audit internal, itu yang mengaudit atau yang memeriksa, yang melakukan pengendalian, yang melakukan monitoring itu dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisa jadi dari cross departemen ya, karena apa? Supaya bisa ngecek hulu hilirnya laporan itu apakah sudah betul, apakah sudah sesuai dengan SOP, apakah sudah ada bukti-bukti yang mendukung dari semua transaksi yang ada. Kalau misalnya dari eksternal itu dari tim auditor, ada sendiri itu malah lebih teliti orangnya karena apa? Sudah biasa mengaudit perusahaan-perusahaan. Jadi tahu di mana celahnya. Kemudian biasanya orang itu bisa melakukan penyelewengan di mana itu tahu gitu ya. Kemudian kita lanjut ke pengendalian internal atas pengeluaran kas. Kalau tadi penerimaan kas, sekarang pengeluaran kas. Nah, kalau untuk pengeluaran kas gimana? Merujuk ke pejabat yang memiliki otoritas untuk meng-ACC pengeluaran kas itu gitu ya. Makanya di sini dituliskan mengenai menandatangani cek. Jadi kalau misalnya perusahaan itu butuh pengeluaran, butuh kas untuk membayar pengeluaran, harus di-ACC dulu oleh pejabat yang berwenang. Misalnya dalam hal ini contohnya adalah manajer. Jadi untuk melakukan pembayaran harus di-ACC dulu oleh manajer. Ya kalau cuma 1.000 2.000 lah, kalau misalnya miliaran gitu ya. Jadi harus ada orang yang mempertanggungjawabkan terkait dengan pengeluaran kas itu. Kemudian menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab antar karyawan bagian pembayaran kas dan karyawan penerima pencatatan kas keluar, sama seperti yang di penerimaan tadi ya. Untuk yang melakukan pencatatan transaksinya dan juga menerima dokumennya gitu ya, itu akan sebaiknya harus dipisahkan. Supaya apa? Supaya menghindari adanya penyelewengan atas penyimpanan uang kas ini. Kemudian pengeluaran-pengeluaran kas harus menggunakan cek yang telah bernomor urut. Jadi misalnya di sini digunakan kwitansi gitu ya, misalnya kalau misalkan perusahaannya belum punya cek, misalnya kwitansi untuk pengeluaran-pengeluaran kas itu harus ada nomor urutnya supaya bisa terrecord. Oh berarti hari ini melakukan pengeluaran uang menggunakan kwitansi nomor sekian sampai dengan sekian. Berapa saja jumlah pengeluarannya, nanti bisa dicek dari kwitansi-kwitansi yang sudah dikumpulkan. Kemudian menyimpan buku cek yang belum digunakan dalam kotak yang aman. Tentunya kalau misalnya kita ngomongnya terkait dengan cek, ya dokumen berharga ya, maka harus disimpan dengan aman, sama dengan kita kalau punya uang, pastinya menyimpan benda berharganya di dalam tempat yang aman atau di kotak yang aman dan di bawah pengawasan kita sendiri sebagai yang punya uang gitu ya. Kalau di perusahaan di bawah pengawasan pejabat yang tidak menangani akuntansi supaya menghindari penyelewengan itu sendiri. Kemudian dokumen-dokumen atau bukti transaksi atau invoice yang telah dibayar lunas harus diberikan tanda lunas. Jadi misalnya perusahaan habis membeli sesuatu, misalnya membeli bahan baku, otomatis mendapatkan invoice dari supplier tempat kita membeli bahan baku ya. Dan dimintakan kepada suppliernya kalau misalnya invoice-nya sudah lunas, diberikan tanda lunas. Supaya apa? Nanti pada saat ada audit eksternal maupun internal, pengecekannya sudah betul, sudah sesuai dengan SOP bahwa invoice yang sudah lunas harus diberikan tanda lunas. Kemudian mengadakan pemeriksaan internal kepada atau terhadap pengeluaran kas, sama dengan yang pengendalian internal atas penerimaan kas tadi ya.
Jadi di sini pun juga ada pemeriksaan internal. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan tidak hanya internal saja, gitu ya. Kenapa di sini hanya internal? Karena kita pengendaliannya internal ini harusnya juga dilakukan pengendalian eksternal terhadap pengeluaran kas. Supaya apa? Auditnya bisa internal dan eksternal biar bisa lebih baik lagi. Oke, untuk rekening bank sebagai alat pengendalian kas, jadi di sini sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan pengendalian kas yang efektif, yakni dengan membuka rekening giro bank. Jadi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kan tidak selalu transaksi manual gitu ya. Ada pihak akuntan yang mencatat, kemudian pihak finance-nya yang menerima uangnya, kemudian ada ya pihak yang menerima dokumen-dokumennya, tapi juga transaksi zaman sekarang gitu ya, apalagi sekarang sudah 4.0, pasti akan perusahaan akan juga melakukan kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang paperless gitu ya. Misalnya terkait dengan keuangannya berarti bayarnya ke rekening bank. Entah itu kita mengeluarkan uang maupun kita menerima uang. Itu kenapa di sini juga disebutkan terkait dengan rekening bank sebagai alat pengendalian kas. Apa sih enaknya kalau misalkan kita menggunakan rekening bank? Nah, transaksi-transaksi yang kita gunakan atau kita lakukan itu akan terrecord dengan sangat baik kalau misalnya menggunakan rekening bank. Itu kenapa rekening bank ini juga menjadi salah satu alat pengendalian kas yang efektif gitu ya. Kemudian perusahaan dapat membuka beberapa jenis rekening giro bank yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Contohnya, rekening giro untuk pembayaran utang. Nah, misalnya perusahaan biasanya juga membeli bahan bakunya tidak langsung tunai gitu ya, karena jumlah nominalnya sangat besar. Nah, bisa juga perusahaan berhutang gitu ya. Jadi rekening giro untuk melakukan pembayaran utang untuk membeli bahan baku, tapi nggak langsung lunas dulu nih gitu ya. Jadi ada rekening sendiri untuk pembayaran utang. Kemudian membeli barang dagang, misalnya yang tunai, berarti rekening gironya sendiri untuk pembayaran barang dagang yang pembelian tunai. Atau untuk membayar gaji bulanan pegawai, itu dibukakan rekening sendiri. Jadi, membuka rekening khusus untuk peruntukannya sendiri-sendiri. Jadi, sesuai dengan apa sih yang kita butuhkan dan gunanya apa saja gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank ini diperlukan karena ternyata transaksi yang perusahaan lakukan tidak langsung selesai pada waktu itu juga. Jadi transaksi kita terhadap bank itu kan pihak ketiga ya, yang membantu kita menyelesaikan transaksi yang kita lakukan. Jadi kita misalnya beli sesuatu, beli bahan baku ke supplier, bayarnya lewat bank, atau bayarnya menggunakan cek. Nah, pasti ada perbedaan waktu pencatatannya. Bayarnya sekarang tapi menggunakan cek, tapi cek itu kan tidak selalu akan langsung dicairkan. Jadi butuh waktu untuk melakukan pencairan dan nanti pencatatannya pun akan berbeda. Contohnya, pada transaksi yang telah dicatat oleh pihak perusahaan tetapi belum dilakukan oleh pihak bank. Nah, ini ada case yang bilang bahwa transaksi telah dicatat oleh oleh perusahaan, tetapi belum dilakukan oleh pihak bank. Contohnya apa? 1, setoran dalam perjalanan. Misalkan pada hari ini ada yang beli ke tempat kita sebesar 1 juta rupiah. Kita sudah menerima uangnya, kita pun juga ada rekening di bank, tapi belum kita setorkan ke bank. Berarti kan pencatatan kita sudah dicatat, tapi rekening bank kita belum bertambah.
Sehingga ada perbedaan waktu pencatatan di sana. Nah, nanti itu kenapa teman-teman juga belajar terkait dengan jurnal penyesuaian. Nanti juga kita akan melakukan yang namanya jurnal penyesuaian atau ada yang namanya laporan rekonsiliasi bank. Untuk apa? Untuk membalancekan hal yang belum balance. Perusahaan sudah nyatet 1 juta kita terima, tapi rekening banknya kita belum menambah 1 juta itu. Karena apa? Belum kita store ke bank. Itu contoh satu. Yang kedua, cek dalam peredaran. Semisal ada orang yang beli ke kita, tapi orangnya bayarnya dalam bentuk cek. Dan ceknya belum kita cairkan untuk dimasukkan ke rekening. Nah, itu juga ada perbedaan waktu pencatatan di sana. Kita sudah menganggap bahwa harta kita bertambah karena ada orang yang beli ke kita. Tapi ceknya belum kita cairkan dan belum kita masukkan ke rekening bank. Itu kenapa nanti rekeningnya kita yang ada di bank, yang merupakan kasnya kita, masih belum bertambah hartanya. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang menjadikan berbeda pencatatan perusahaan kita dan realnya yang ada di bank kita. Itu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada rekonsiliasi bank lagi gitu ya. Tapi ini ada transaksi-transaksi yang dicatat oleh bank, namun belum dilakukan oleh perusahaan. Kebalikannya, kalau tadi perusahaan sudah catat, banknya belum. Yang sekarang banknya sudah nyatat, tapi perusahaannya belum nerima. Itu ya. Contohnya yang pertama, setoran langsung oleh debitur ke bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, debitur sudah nyetor ke bank ke rekeningnya kita, kasnya kita. Tapi perusahaan belum, mungkin si debiturnya telat ngomongnya ke perusahaan. Jadi harta kita di rekening perusahaan sudah bertambah, tapi si debiturnya belum sempat nih ngabarin ke kita. Jadi belum kita catat di laporan kas perusahaannya. Tuh. Kemudian yang kedua, transfer dana secara elektronik. Berarti kan langsung masuk ke rekening kita di tabungan. Tapi lagi-lagi ternyata yang bayar misalnya pelanggan kita belum menginfokan ke kita. Makanya di perusahaan belum ada pencatatan. Kemudian yang ketiga, cek kosong. Cek kosong itu apa? Bukan cek yang benar-benar kosong nggak ada isinya ya, nggak mungkin kan orang ngasih ke kita atau kita yang ngasih ke mereka cek yang nggak ada isinya, kan nggak lucu ya. Jadi cek kosong itu adalah cek yang ternyata tidak sesuai uangnya. Jadi misalnya kita punya tanggungan atau pelanggan kita ya, punya tanggungan 5 juta. Tapi ternyata setelah memberikan ceknya itu, ternyata rekeningnya si pelanggannya kita nggak cukup, nggak ada uang sebesar yang dituliskan di ceknya. Maka dari itu disebut cek kosong, belum bisa memenuhi kewajibannya. Sehingga kita kembalikan dulu ke pelanggan kita, dibenerin dulu, disesuaikan dulu, baru nanti dibalikan lagi ke kita untuk menyesuaikan dengan tanggungan yang dimiliki oleh si pelanggan tersebut. Seperti itu untuk transaksi yang telah dicatat oleh bank tetapi belum dilakukan oleh perusahaan. Kemudian terkait dengan transaksi antara bank dan juga perusahaan tadi, itu ya, sebagai bank sebagai pihak ketiga yang membantu dari transaksi kita, ada kemungkinan faktor kesalahan yang ada di tempat kita maupun di bank gitu ya. Ada yang mungkin terjadi yaitu kesalahan dari perusahaan sendiri, kemudian ada juga kesalahan dari bank, dan juga bisa jadi ada kesalahan dari perusahaan dan juga bank. Itu kenapa perlu dilakukannya rekonsiliasi bank. Supaya apa? Pencatatan dari sisi perusahaan dan juga dari sisi bank itu bisa balance. Kita kan belajar terkait akuntansi ya. Jadi kita harus akhirnya atau goals-nya itu harus balance antara yang keluar maupun yang masuk, atau antara laporan di perusahaan maupun laporan yang ada di banknya. Nah, di sini ada contoh kasus untuk mengilustrasikan bagaimana sih rekonsiliasi bank ini dilakukan oleh perusahaan maupun oleh banknya gitu ya. Di sini dicontohkan
ada penyusunan laporan rekonsiliasi pada 31 Desember. Kemudian perusahaannya adalah PT Perdana Mandiri. Jadi PT Perdana Mandiri ini melakukan pembukuan terkait dengan saldo kas yang ada di bank. Dia bilang bahwa saldo kas saya di bank adalah sebesar 81 juta sekian ini yang ada di depan nih. Kemudian catatan yang dilaporkan oleh bank, dia kan punya rekening kas di bank ya. Jadi bank juga melaporkan dananya si PT Perdana Mandiri ini bahwa saldonya adalah 79 juta sekian. Nah, berarti kan ada selisih di sana gitu ya. Lebih besar di pencatatan perusahaan, lebih besar di pencatatan perusahaan dan lebih sedikit di pencatatannya bank. Sehingga harus ada penyesuaian di sana. Kita bilang nanti kita harus melakukan rekonsiliasi bank. Jadi kita harus membuat laporan rekonsiliasi bank di pihak saldo kasnya perusahaan maupun di pihak saldo kasnya bank. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan transaksinya dan yang menyebabkan perbedaan yang terjadi di perusahaan baik di bank gitu ya. Yang pertama adalah beban administrasi bank pada bulan Desember ternyata ada yang belum dicatat oleh perusahaan. Berarti perusahaan harus mengurangi gitu ya, mengurangi saldo kasnya. Karena apa? Ini adalah beban yang belum dibayarkan di akhir periode sebesar 25.000. Nah, kalau kita cek di sini di laporan rekonsiliasinya kita, nah ini. Nanti teman-teman untuk mengerjakan laporan rekonsiliasi harus membuat template seperti ini, gitu ya. Jadi di sini untuk saldo kas pada perusahaan dan ini adalah saldo kas untuk bank. Jadi kalau untuk transaksi pertama tadi masuk pada saldo kas untuk perusahaan. Jadi beban administrasi bank yang belum terbayar harus dikurangkan pada laporan rekonsiliasi ini. Sebesar berapa? 25.000. Ini untuk transaksi pertama. Yang kedua adalah setoran yang belum diterima oleh bank. Jadi di sini ada setoran yang sudah dicatat oleh perusahaan namun belum diterima oleh bank. Jadi bisa disebut juga setoran dalam perjalanan sebesar 7 juta. Berarti yang harus dilakukan oleh bank adalah menambah hartanya si perusahaan di rekening banknya. Nah ini, ada penambahan di saldo kasnya menurut bank dengan akun setoran dalam perjalanan sebesar 7 juta. Kemudian lagi kasus yang selanjutnya. Kasus yang ketiga. Cek telah dikeluarkan oleh perusahaan, namun sampai akhir bulan Desember belum dicairkan ke bank. Oh, ternyata ada cek yang masih belum dicairkan ke bank. Misalnya kita memberikan cek kepada supplier, tapi supplier itu ternyata belum mencairkan dana ini. Sehingga coba kita cek. Harusnya sama bank dikurangi. Nah, ini pengurangan untuk cek beredar supaya nanti saldo kasnya balance. Jadi bank harus mengurangi nih, hartanya kan harusnya dikurangi ya. Kita mempunyai kewajiban untuk membayar. Jadi ceknya sudah kita keluarkan tapi belum dicairkan sama orangnya. Nah, coba dikurangi dulu gitu ya ke banknya supaya harta kita menjadi balance. Nomor 4, cek senilai 1,5 juta dikeluarkan oleh PT Abadi dan keliru dibebankan kepada PT Perdana. Nah, ini banknya keliru. Banknya keliru sehingga harus melakukan penambahan
untuk kesalahan pencatatan sebesar 1,5 juta. Karena apa? Banknya keliru membebankan ke PT yang lain. Selanjutnya, ada pendapatan perusahaan yang berasal dari jasa giro bank. Berarti hartanya perusahaan bertambah karena apa? Pendapatannya bertambah dari jasa giro. Jadi perusahaan harus menambahkan gitu ya pendapatan jasa giro sebesar 125.000. Kemudian ada pajak penghasilan atas jasa giro sebesar 18.750. Nah, pajak penghasilan berarti mengurangi dari hartanya perusahaan atau mengurangi dari kasnya perusahaan. Beban pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar 18.000 sekian. Kemudian yang nomor 7, cek dari pelanggan senilai 1,5 juta ternyata adalah cek yang kosong atau tidak cukup dana. Berarti cek kosongnya harus kita kembalikan gitu ya. Terus kita kembalikan supaya ceknya tidak harus sesuai gitu ya, harus sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayarkan. Sehingga di sini di pihak perusahaan harus mengurangi dulu cek kosongnya karena harus kita kembalikan dulu. Transaksinya sudah terlanjur dicatat gitu ya, ternyata ceknya cek kosong. Jadi harus dikurangi dulu untuk mengembalikan ceknya kepada pelanggannya kita. Kemudian yang nomor 8, yang terakhir adalah bank telah menerima setoran langsung yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu PT Anugerah Jaya, atas piutang misalnya. Kalau misalnya bank menerima setoran, berarti ada yang harus bertambah di pihak perusahaan, yaitu sebesar 4.900.000. Nah ini penambahan dari piutang Basel sebesar 4.900.000 sekian. Nah, sehingga pada akhir periode seharusnya saldo kas yang benar milik perusahaan adalah 85.500.000. Untuk pencatatan menurut perusahaan, saldo kas akhirnya dan juga saldo kas akhir menurut bank harus balance, yaitu 80.500.000. Itu kenapa kita perlu melakukan rekonsiliasi bank terkait dengan transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Karena apa? Pasti ada yang namanya perbedaan waktu terkait dengan transaksi yang sudah kita gunakan dan hubungannya dengan pihak ketiga yaitu perbankan. Seperti itu untuk pembahasan hari ini. Nah, ini juga ada kas kecil. Nah, kas kecil ini adalah pembentukan kas kecil sebaiknya menggunakan sistem dana tetap. Nah, ini kas kecil ini kas yang juga harus dimiliki oleh perusahaan. Nah, kas kecil ini biasanya lebih ke dalam bentuk tunai. Karena apa? Jumlahnya, dananya sedikit dan tetap sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Biasanya dana kas kecil ini dimiliki sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan dananya memang tetap. Perusahaan melakukan estimasi terlebih dahulu terhadap besaran kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran selama periode tertentu. Kenapa dananya tetap? Karena memang untuk pembayaran rutin perusahaan ya, misalnya bayar sewa, kemudian bayar listrik, bayar air, hal-hal yang seperti itu yang dibutuhkan rutin oleh perusahaan selama periode tertentu. Misalnya dalam 1 bulan, berarti ada dana kas kecil untuk membayar listrik, telepon, air, berapa, seperti itu. Kemudian dalam pengelolaan kas kecil, perusahaan menunjuk seseorang sebagai kasir kas kecil yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pemakaian, dan pengisian kembali kas kecil. Jadi kalau satu periodenya sudah habis, kemudian berarti kas kecilnya sudah harus dilaporkan, berkurangnya berapa, periode selanjutnya kita harus mengisi lagi. Kas kecilnya diisi lagi sesuai dengan kebutuhan, dana tetapnya berapa, dan digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Itu untuk dana kas kecilnya, gitu ya. Nah, untuk terkait dengan penjelasan hari ini, apakah ada yang ditanyakan?